Punya julukan negeri wisata sejuta pesona, Tapanuli Tengah kini menjelma menjadi destinasi wisata andalan di Sumatera Utara. Jadi ini aroma kopi yang saya cium dari jauh tadi ya. Waduh, kuat-kuat banget ini ibu-ibu yang di sini nih. Jadi kalau ngopi di sini tuh gimana? Ini kan masih panas, dituang ke sini. Iyalah dituang lah. Dituang ke sini. Iyalah. Pesona negeri wisata ini ternyata tidak hanya terletak pada keindahan alamnya Kalau saja. bahasa di sini namanya loma ya. Loma, loma. Kehidupan serta kearifan masyarakat lokal juga sangat menarik untuk ditelusuri. Kali ini saya akan memulai perjalanan menjelajah Tapanuli Tengah dari pesisir Sorkam Barat. Sebagai sebuah kecamatan, Sorkam Barat dianugerahi pesisir pantai yang indah. Lautnya jernih. Bibir pantainya juga membentang luas, putih, bersih. Ditumbuhi pepohonan kelapa dan pinus yang sangat meneduhkan. Di sisi yang berbeda, Sorkam Barat juga punya perbukitan dengan hamparan sawah hijau yang memukau. Beberapa di antara mereka juga menggantungkan hidup dari hasil bumi yang mereka tanam. Selamat pagi, Bu. Saya foto boleh ya? Bagus panennya kali ini, Bu. Sungguh, ini benar-benar sajian dari alam yang cukup untuk membuat saya takjub. Ya pemirsa, sekarang saya lagi ada di Kelurahan Binasih, Kecamatan Sorkam Barat. Dan kali ini kita akan coba nih untuk eksplor kawasan ini. Tapi sebelum kita eksplor, saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk bertemu dengan Ibu Lurah ya di Kelurahan Binasih yang ada di kawasan kita ini. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya? Sehat, Nanda gimana kabarnya? Sehat juga Alhamdulillah. Ibu, makasih banyak waktunya. Dan kayaknya saya juga langsung diajak untuk ketemu di kawasan wisata yang ada di Kelurahan Binasih nih, Bu. Iya, ini daerah pantai wisata Binasih. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu. Dan kebetulan kita juga akan pengen explore ya, Bu ya. Potensi alam yang ada di Kelurahan Binasih dan juga di Kecamatan Sorkam nantinya. Boleh kita ngobrol sedikit, Ibu? Oh, boleh sekali Nanda, dengan senang hati ya. Tapi kalau bisa kita ngobrolnya sambil duduk aja ya. Sambil duduk? Boleh, boleh. Mari, Bu. Bu, jadi kalau untuk lokasi kita yang ada di Kelurahan Binasih, Kecamatan Sorkam ini secara geografis ini seperti apa lokasinya dan bagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari, Bu, di sini? Kalau lokasinya, kalau kita jalannya dari Medan ya, dari Medan kan lewat Parapat. Yeah. Nanti kita sampai ke Kota Pandan, terus sampai ke Sibolga, sampai lagi ke sini, ke Pantai Binasih. Nah, ya kan? Jadi harus melewati Sibolga. Iya, harus melewati Sibolga. Baik. Kalau apanya, daerahnya ini daratan semua Oke. di sepanjang bibir pantai ya. Kemudian di sini bahasa masyarakatnya bahasa pesisir. Wow. Walaupun daerahnya Tapanuli Tengah itu daerah apa ya, bisa dibilang daerah Batak ya. Oke. Tapi kalau di Pantai Binasih ini daerah bahasanya bahasa pesisir. Justru bahasanya pesisir? Iya, pesisir. Seperti apa, Bu? Jadi sepertinya belum. Nanda orang mana? Saya sendiri Melayu ya. Melayu ya. Di Melayu. sini kalau bilang
mau kemana Nanda, bilang Aha, gitu ya. Mau aha. kemana Nanda, katanya. Wah. Jadi seperti itu dia. Oke. Jadi kedatangan saya ke Sorkam ini, Bu, utamanya adalah melihat aktivitas konservasi yang banyak masyarakat di sini ternyata sudah cukup sadar ya, Bu ya, dengan bagaimana mereka harus melestarikan alam, terutama juga keanekaragaman laut begitu ya, Bu, yang ada di laut. Nah, seperti apa sih, Bu, kalau Ibu melihat aktivitas masyarakat di sini yang sudah mulai peduli ya dan juga melestarikan eh, hal-hal yang ada di sekitar pesisir kita ini? Jadi kalau masyarakat sini cukup peduli, seperti melakukan bersih-bersih pantai, menanam pohon di sepanjang pantai. Ini juga kita langsung disuguhin Iya. kelapa muda asli sini. Ini langsung dari sini nih ya, Bu? Iya, dari pohonnya. Wah, terima kasih. Makasih, Bu. Iya. Jadi masyarakat sini juga kalau contohnya menemukan telur penyu itu kan langsung dikasih ke ketua konservasi Baik. supaya dilindungi begitu. Wah, luar biasa ya, Bu, kegiatannya ternyata. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, Nanda. Masih di ujung bibir pantai Binasih yang riuh karena ombak. Dari kejauhan, saya melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang memasak sesuatu. Mereka tampak sangat bersuka cita. Rupanya, mereka sedang mengolah hasil bumi mereka untuk dijadikan sebuah makanan, jajanan khas Sorkam. Pemirsa, kali ini saya lagi nyusurin pinggiran pantai yang ada di Sorkam, dan sepertinya di depan ini ada aktivitasnya ibu-ibu ya. Mereka lagi masak kudapan tradisional nih. Kita coba samperin yuk. Halo, selamat pagi. Ibu siapa nih? Ibu Aminah. Ibu Lina. Wah, ini ibu-ibunya lagi masak apa? Masak lompong dari sagu. Lompong. Ini masakan tradisional sini, Bu. Iya. Kita boleh icip kali nanti ya. Udah enak nih. Ini ambilkan dulu. Yang mana? Ini Mak Jun. Waduh, panas juga ternyata ya, Bu. Kasih abangnya. Oke, ini udah bisa kita Udah. santap kayaknya ya. Wah, ini udah matang nih pemirsa. Kita akan cobainnya, tapi ini masih panas. Kita ke situ kali ya, Bu? Sana yuk. Di mana? Sini ya, Bu? Iya. Wah, berarti ibu-ibunya emang sering bikin kuliner kayak begini nih di sini. Ini masih panas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Asli enak, Bu. Asli enak. Jadi kelapanya terasa, pisangnya apalagi. Tapi ini yang bikin dia jadi kayak lepat gini mungkin karena ada sagunya juga kali ya. Kenyal, enak. Saya coba lagi, Bu. Jadi memang kalau kuliner seperti ini tuh apa ya? Ini yang harusnya bisa terus kita promosiin, ya kan, Bu? Karena ini semua bahan-bahannya dari alami dan ini udah pasti sehat dong buat kita, ya kan? Karena kalau bukan kita yang promosiin kuliner lokalnya kita, udah pasti nggak ada selain kita. Selain lompong sagu, Sorkam juga punya ciri khas lain berupa kopi yang legendaris. Tidak seperti kopi kekinian, kopi di sini diproses dengan cara yang menurut mereka sangat biasa. Digongseng di atas kuali besar dan hanya menggunakan insting untuk menakar.
Lagi-lagi hal semacam ini dilakukan oleh kelompok ibu-ibu. Wah, halo Ibu. Halo, Dek. Jadi ini aroma kopi yang saya cium dari jauh tadi ya. Luar biasa. Iya. Ini lagi dimasak, digongseng ya, Bu? Iya, lagi menggongseng ini. Wah, ini beneran otentik banget. Ya, pemirsa, ini pengalaman pertama saya yang ngelihat kopi yang digongseng secara tradisional banget seperti ini. Dan ini ada di desa Pasar Surkam. Pasar Sorkam ya, Kecamatan Sorkam Barat. Dan ini adalah kopi yang memang diminum oleh kebanyakan masyarakat yang ada di sini. Jadi kalau ngopi di sini, di semua kedai kopi ya Bu ya? Iya. Ini kopinya akan seperti ini pemirsa. Jadi ini akan digongseng selama 3 jam dan hanya dicampur dengan gula dan juga susu kental manis. Luar biasa ini. Setelah digongseng, biji kopi kemudian didinginkan sebelum akhirnya ditumbuk hingga halus. Waduh, kuat-kuat banget ini ibu-ibu yang di sini nih. Berat loh ini. Iya. Sih, hanya sadonyo. Kalau ada kakak, kung talo gantian. Kung talo ada Bang ganti ya? ganti. Ambo magagawa ya. Dami sa manungbo, tangan ko lapata. Ini kopinya ya. Iya, Dek. Luar biasa. Kita yang jadi. Terima kasih Bu. Jadi ini kopi yang Ibu tumbuk tadi dan Ibu yang ayak sendiri ini pernah Ibu minum sendiri nggak nih? Pernah. Pernah minum sendiri ya Bu? Suka ngopi nggak Bu? Suka. Suka ya? Iya. Jadi ini kopi yang khas ya kalau di desa kita ini. Iya. Ah, luar biasa pemirsa. Ini kita coba nikmati dulu kopinya. Ini baru aja diproses dan langsung dikasih air panas ya. Jadi kalau ngopi di sini tuh gimana? Ini kan masih panas, dituang ke sini. Iyalah dituang lah. Dituang ke sini. Iyalah. Saya coba ya, Bu. Iya. Iya. Enak. Kalau bahasa di sini namanya loma ya. Loma. Loma. Apa? Loma. Lama ya. Lama. Enak pemirsa. Iya, enak. Jadi memang kopinya tadi ini ditambah gula juga. Jadi biasanya orang-orang di sini minum kopinya itu ditambah gula lagi dan rasanya kopinya terasa sekali. Cuman memang karena tadi di roastingnya itu very dark ya. Jadi kopinya agak kerasa arang-arang gitu. Tapi itu rasanya juga tetap enak gitu. Jadi untuk Anda yang ingin merasakan kopi lokal Sorkam ini bisa membelinya di pasar. Mulai dari pasar yang ada di Sorkam hingga ke Sibolga. Harga bubuk kopinya juga cukup terjangkau, hanya sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Di sini baru bisa terminum nih pemirsa. Iyalah. Panas. Loma ya. Loma. Loma. Setelah melihat berbagai aktivitas masyarakat di Kecamatan Sorkam Barat, saya melanjutkan perjalanan mengunjungi tempat konservasi penyu Pantai Binasih yang dikelola secara swadaya dan diinisiasi oleh seorang warga lokal bernama Budi Sikumbang. Konsistensi mereka dalam melestarikan penyu telah berhasil mengangkat Kecamatan Sorkam Barat kian dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan, tak jarang menjadi tujuan wisata minat khusus bagi turis lokal maupun mancanegara. Ya pemirsa, saya sudah sampai di kawasan konservasi penyu ya yang ada di Pantai Binasih, dan di sini kita akan mencoba untuk mengeksplor ya seperti apa kegiatan konservasi yang ada di sini. Nah, kita akan ketemu langsung dengan pendirinya, yaitu ada Bang Budi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa sama Bang Dandan. Sehat, Bang. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa Bang Doi. Oke. Ini Ini teman-teman kita. Ini ada Bang Bang Alun.
Ahlun. Bang Ahlun, Ya, Bang Kiki. Bang Kiki. Ini teman-teman semuanya di kelompoknya kita ya, Iya, Bang? di Wah. sehari-hari inilah kegiatan kita nih. Baik. Orang gila nih semua nih. Jadi ini lagi pada ngapain nih? Lagi ini bersih, kebetulan ini Bang Nanda. Mhm. Kita kan bawa prediksikan nih analisa kita. Iya. 2 malam ini kita udah memantau dia. Mhm. Udah 52 hari nih. Ini sarang penyu? Sarang penyu Oke. yang akan menetas mungkin prediksi kita ya. Iya, Mungkin iya, malam iya. ini. Ini salah satu keberuntungan Bang Nanda nih. Wow, serius Bang? Iya. Jadi ini udah 2 hari teman-teman pantau? Iya. Namun Sekarang ini belum- udah usia berapa hari? 52 hari Bang Nanda. Biasanya emang berapa hari Bang Ya. dia rentangnya untuk menetas? Kalau nggak musim penghujan itu 48 hari. Nah, Oke. ketika musim penghujan itu bisa mencapai 52 hari. Nah, malam ini sudah pas di malam 52 hari. Ini rezeki Bang Nanda nih. Mudah-mudahan. Di gubuk Wah. derita kita ini kan. Biar tahu Bang Nanda gimana rasanya tinggal malam di sini gitu. Iya, iya. Jadi ini yang dilakukan sama teman-teman? Iya. Bahkan juga sampai patroli ya? Sampai patroli. Tahukah Anda pemirsa, pesisir Sorkam Barat Tapanuli Tengah merupakan tempat peneluran utama penyu, reptil purba yang telah hidup ratusan juta tahun lalu. Dari 7 jenis penyu di dunia, 4 diantaranya hidup di sepanjang pesisir Tapanuli Tengah. Seperti penyu lekang, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu tempayan. Pencemaran lingkungan, perburuan, dan perdagangan menjadi penyebab utama berkurangnya populasi penyu secara global. Kelompok pelestari penyu ini memiliki anggota sebanyak 18 orang relawan. Setiap bulan mereka menyisihkan sebagian uang mereka untuk kegiatan konservasi penyu, utamanya untuk membeli telur penyu yang ditemukan oleh masyarakat. Bang, jadi selama 2013 sampai 2024 berjalan, lebih dari 10 tahun, teman-teman sudah berkegiatan di sini. Sudah seperti apa Bang kegiatan konservasi kita, dan ada berapa tukik nih yang sudah berhasil dirilis oleh teman-teman semua? Nah, itu kalau kita total semua udah puluhan ribu Wow, yang kita lepas. puluhan ribu. Nah, dan puluhan ribu pula yang kita edukasi masyarakat, baik lokal maupun yang mancanegara. Datang ke sini Datang mereka? ke sini Oke. dari Rusia, dari Amerika, Chili, Inggris udah datang kemari. Nah, Bang, kalau boleh nih ya Bang cerita sedikit, seberapa penting sih penyu ini kita selamatkan, seberapa penting tukik-tukik yang lahir ini perlu untuk kita jaga hingga mereka bisa kita lepas liarkan kembali. Nah, menurut kalau kita ya, amatan kita dulu kita masih nggak begitu penting ya penyu di zaman orang tua kita. Tapi kalau di zaman orang tua kita, penyu banyak tuh di sekitar pantai kita nih. Selain tukik jenis lekang, konservasi penyu pantai Binasih ini juga memiliki penyu dewasa sebagai bahan edukasi bagi masyarakat yang datang berkunjung. Hal ini tentu sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintahan daerah. Tahanan hidup dia ketika kita lepas, ketika kita rilis, dia sudah bisa bertahan hidup gitu. Sinar matahari berganti dengan sinar bulan yang menerangi malam. Menemani aktivitas saya, menyaksikan fenomena luar biasa, menantikan kelahiran hewan purba langka yang kini terancam punah. Ya pemirsa, sekarang kita ada di jam 12 lewat 5 menit ya. Kita ada di lokasi tepat di bibir pantai, dan ini juga jadi lokasi penangkaran penyu Bang Budi dan juga teman-teman. Dan sepertinya malam ini akan ada penyu ya yang diprediksi bakal menetas karena udah sesuai harinya ya Bang? Iya. Itu yang mau menetas tuh. Ada satu sarang tuh. Udah mulai keluar tuh. Oh, ini ya Bang? Iya. Wow. Wah pemirsa, ini ya proses detik-detik tukik ya kita bilangnya Ya, ya Bang ya, tukik. karena masih kecil.
ini menetas dan di lubang yang kalau normalnya itu biasanya hanya 30 cm saja ya Iya. pemirsa. Jadi saat mereka sudah menetas, nah itu Bang. Ya. Wow, dia udah naik ke atas ya. Dan mereka akan mulai keluar dan akan naik ke permukaan begitu ya. Itu pun satu persatu tuh naik. Ini akan pelan-pelan ya, Bang, ya? Pelan-pelan. Ya inilah proses alam. Jadi di sini adalah kepuasan tersendiri kita. Saya pun bingung juga, puas saya menengok dia naik gitu. Nah. Saya sendiri aja yang alhamdulillah baru hari pertama datang ya Bang ya, dan ngelihat prosesnya juga luar biasa. Apalagi Abang ya, yang berproses dari awal, dari merelokasi sampai akhirnya nunggu berapa tadi 52 hari. 2 hari ya. Akhirnya bisa menetas, luar biasa. Berarti kalau udah mulai seperti ini Abang hampir tiap malam tuh datang ke sini dong. Iyalah. Malam-malam kayak begini. Iya, malam-malam seperti ini. Wow. Jadi ini pekerjaan yang memang apa ya, kalau bukan dari hati mungkin Nggak ya, terkerjakan lah. Kalau nggak dari hati nggak bisa dikerjakan ini. luar biasa Bang Budi. Hari berganti. Matahari seperti ikut menyambut kelahiran hewan purba penjelajah samudra ini. Sesuai janji, kita akan merilis tukik jenis lekang ke habitat aslinya. Ya pemirsa, ini adalah saat yang juga saya paling nantikan ya, dari momen saya bisa mengunjungi kawasan konservasi ini bareng sama Bang Budi dan juga teman-teman relawan. Hari ini ya, kita akan coba melepas tukik yang kita dapati juga waktu itu baru aja menetas ya Bang ya. Dan kita berikan doa-doa yang terbaik tentunya ya untuk tukik-tukik ini. Gimana Bang selanjutnya? Bisa langsung kita rilis? Bismillah. Meski telah berkali-kali melepas liarkan ribuan tukik ke laut, pagi ini masih menjadi momen sakral bagi Budi dan relawan konservasi penyu lainnya. Dengan hati yang penuh sukacita, mereka bersiap untuk melepaskan tukik-tukik ini ke alam bebas. Ini juga jadi momen yang amat emosional bagi saya. Melihat tukik mungil ini berjalan menuju rumah, habitat asli mereka. Haru, bahagia, dan resah akan nasib mereka bercampur jadi satu. Tapi biarlah itu jadi suratan dari Yang Kuasa. Kita hanya perlu memainkan peran sesuai limitnya kita sebagai manusia dengan sebaik mungkin. Semoga semangat pelestarian ini bisa terus menggema hingga ke berbagai penjuru dunia. Dan kita dapat benar-benar memahami arti dari kehadiran kita sebagai khalifah di muka bumi ini.